Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Dalam upaya meningkatkan pelayanan keamanan dan penegakan hukum kepada masyarakat, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto meresmikan Gedung Reserse Mobile Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka. Gedung yang diberi nama Tatak Terawang Tungga ini diresmikan pada Senin 13 November 2023. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto meresmikan gedung Resmob Satreskrim Polres Majalengka yang diberi nama Tatak Terawang Tungga. Acara peresmian berlangsung di lingkungan Mapolres Majalengka pada hari Senin 13 November 2023. Acara peresmian ini dihadiri oleh para pejabat utama Polres Majalengka. Dalam sambutannya, Kapolres Majalengka menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan peresmian gedung Resmob Satreskrim tersebut. Pada siang hari ini kita bisa sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan untuk peresmian gedung Resmob Satreskrim Polres Majalengka Tatak Terawang Tungga dalam keadaan sehat walafiat. Simbol peresmian gedung sehingga dapat memberikan semangat dan spirit yang baru untuk jajaran unit Resmob Satreskrim Polres Majalengka dalam melayani masyarakat. Dengan adanya gedung baru ini, kita dapat semangat baru dan motivasi untuk bekerja keras dalam melaksanakan tugas kita ke depan. Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolres Majalengka dan Wakapolres Majalengka sebagai simbol resmi peresmian gedung Resmob Satreskrim Polres Majalengka Tatak Terawang Tungga. Dengan adanya gedung baru ini diharapkan dapat memberikan semangat dan spirit baru bagi jajaran Resmob Satreskrim Polres Majalengka dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tim Humas Polres Majalengka melaporkan untuk Polri TV. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri tidak hadir dari panggilan Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas KPK. Alasan ketidakhadiran Firly karena memiliki agenda kegiatan yang lain. Hari ini Selasa 14 November 2023, Ketua KPK Firly Bahuri kembali tidak hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas KPK di gedung Direskrimsus Polda Metro Jaya. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, alasan mengapa Firly Bahuri tidak datang dalam pemanggilan ketiga ini adalah karena Firly Bahuri memiliki agenda kegiatan yang lain. Hari ini, Selasa tanggal 14 November 2023, untuk FB, saksi FB, selaku Ketua KPK RI, tidak bisa menghadiri panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan tambahan sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada hari ini, dikarenakan pada hari yang sama, waktu yang sama, saksi FB selaku Ketua KPK RI memenuhi undangan klarifikasi kedua dari Dewas KPK RI yang dilaksanakan pada hari ini di Gedung Merah Putih KPK RI. Kemudian yang kedua, dalam surat dimaksud juga disampaikan permintaan kepada tim penyidik untuk dapatnya pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap FB selaku saksi Ketua KPK RI dapatnya dilakukan di Gedung Bareskrim Polri. Atas surat dimaksud, tim penyidik akan melakukan konsultasi dan mempertimbangkan surat dimaksud terkait dengan mohon penundaan jadwal ulang terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk permintaan untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri. Ya. Pada hari Senin kemarin, tanggal 13 November 2023, penyelidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari SPKT Polda Metro Jaya. Sebanyak 6 laporan polisi yang masing-masing pelapornya dari beberapa elemen. Yang pertama saudara F dari Front Pemuda Jaga Pemilu, kemudian dari saudara A, LP yang kedua, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, kemudian pelapor yang ketiga saudara S
dari Jaringan Aktivis Muda Indonesia, kemudian pelapor yang keempat dari saudara R dari Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, dan kemudian yang kelima itu pelapor dari saudara MA dari Barisan Mahasiswa Jakarta, kemudian yang keenam itu saudara G dari Garda Pemilu Damai. Di mana dari keenam pelapor dimaksud melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi, ya, yang diduga dilakukan dengan terlapornya adalah saudara AW terkait dengan persangkaan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Terkait dengan itu, pelapor telah dilakukan klarifikasi, ya, atas laporan yang dibuat di kantor SPKT Polda Metro Jaya sebagai bagian dari tahapan penyelidikan, ya, penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Saya kira itu. Hingga saat ini, terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Polri sudah memeriksa 86 saksi yang terdiri dari 8 orang ahli. Di antaranya 4 ahli hukum pidana, 1 orang ahli hukum acara, 1 orang ahli mikroekspresi, 1 ahli multimedia, dan 1 ahli digital forensik. Dari Jakarta, Jelantita Baskara, Fajar Mariansyah, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.